Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bersama-sama kembali bisa berhadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita di majelis ini mendatangkan rahmat, barokah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima oleh Allah, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi Rasulullah Muhammad SAW, sahabat, kerabat, seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Wahab bin Munabbah, begitu mulianya orang yang mempunyai ilmu itu. Bercabang-cabang kemuliaan daripada satu derajat orang yang punya ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu kemuliaannya bercabang-cabang. Walaupun wa in kana sahibuhu dani'an, walaupun orang yang mempunyai ilmu tersebut status sosialnya di masyarakat itu orang rendah dan kaya. Makanya hati-hati kita kalau di kampung-kampung ada orang alimnya. Nah di situ orangnya hidup bersahaja. Dia berladang, nanam sayur, kayak orang awam biasa, tapi orang yang berilmu. Itu di sisi Allah mulia. Bahkan di langit sana para malaikat dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana, di kampung sana ada hambaku yang sebetulnya dia di hadapan masyarakat kurang dimuliakan, tapi aku sangat mencintainya. Karena ada sifatku yang ada pada diri manusia itu, yaitu ilmu. Ilmu sifat Allah. Ilmu artinya yang mengetahui. Maka kita harus punya adab. Kalau kita diketahui Allah, hidup kita dilihat Allah, hidup kita itu ditatap Allah, diketahui Allah terus, maka adab kita satu, rajinlah beribadah. Yang ibadah itu cukup diketahui Allah saja. Jangan hendak kita ibadah ini ada kepingin disanjung orang. Nah, itu. Jangan ada di dalam ibadah ini ada selain Allah. Kenapa? Allah tahu. Allah punya sifat ilmu. Dan pengetahuan Allah kita terbimbing dari apapun. Makanya orang yang berilmu biasanya anak muda baru lulus kuliah, terus melanjutkan studinya S1, S2, lalu dia mematangkan ilmu agamanya. Biasanya walaupun masih mudanya, belum dia mengamalkan ilmunya, tapi yakinlah suatu saat nanti ketika umur menghadapi menjelang 40 tahun, maka ilmu itu akan nampak dengan sendirinya. Kenapa? Ibarat orang punya baju sudah, punya kain sudah, yang penting disimpan kain ini, baju ini, kapan pemakaiannya, simpan dulu, nanti waktunya akan terpakai dengan sendirinya. Senjata disimpan dulu, nanti waktunya sampai akan terpakai senjata. Nah begitu ilmu, walaupun orangnya sangat bersahaja. Saya ingat dulu ketika guru saya Ketan Tonawi Abdul Fatah bin Haji Usman diundang oleh Trisi Trisno untuk mengobati beliau. Itu beliau cuma pakai baju koko tipis, kainnya seperti kain hero yang tipis itu. Nah, ketika pengawal presiden yang pengawal kiai yang mau dibawa ke Jakarta ini mencari yang mana kiainya, disangkanya yang mengiringi di belakangnya santri-santrinya mah bajunya bagus-bagus, kiainya bajunya sederhana. Jadi bingung. Nah, sudah dari luar, masya Allah bingung. Saking kesederhanaannya, padahal ilmunya luar biasa. Di ilmu itu bercabang-cabang kemuliaannya,
walaupun yang memilikinya itu adalah dami'an, orang yang bersahaja. Wal izzu, dan akan menjadi mulia wa in kana muhannan. Ilmu itu tetap akan nampak mulia walaupun yang mempunyai itu orang yang diremehkan oleh orang lain. Pada saatnya nanti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu. Ada dulu mahasiswa dari IAIN itu kecelakaan. Waktu masih belum, kira-kira masih semester 1 masih. Jadi dikubur di kilometer 2 di Papua itu dikubur. Dapat 3 tahun, bapaknya mau pulang ke Jawa, Surabaya, maka minta surat keterangan di Polres, Pak RT, Pak RW, pengurus makam muslimin, lalu digali, mau dipindah ke Surabaya, mau dipindah ke Surabaya. Ini masih remaja, masih 1 semester ya. Lalu apa? Kita 3 orang sama adik tukang tabur itu pakai lampu sama almarhum guru kita dari mesin. Begitu digali, jasadnya masih utuh, kayak mau 3 tahun, jasadnya masih utuh, kayak kapalnya masih putih. Maka Abu Jabir Haji Musin menyarankan, kalau menurut saya ini anak sampean tidak usah dipindah ke Surabaya karena dia sudah mendapatkan kenikmatan di alam sana. Akhirnya tidak jadi. Jadi orang yang menuntut ilmu, syahid meninggal dunianya. Di saking cabang-cabang kemuliaan daripada orang yang berilmu, sampai menuntutnya ilmu luar biasa. Duduknya di majelis ilmu luar biasa. Wal ghina wa in kana faqiran, dan orang yang menuntut ilmu atau yang berilmu itu akan menjadi kaya, merasa kaya hati, wa in kana faqiran, walaupun status sosialnya, kehidupannya, ekonominya kayak orang fakir. Jadi kita kemarin sembahyang hajat di daerah Kereng sana, kebetulan ketemu sahabat lama, rambutnya panjang. Jadi karena Tasawuful Hajat menyuruh kita jadi imam, kita nggak enak ada Tasawuful wilayah. Tasawuful wilayah itu kita kan harus beradab. Kalau kita diundang orang di desa atau di tempat itu, di situ ada ulama, kita harus beradab. Seandainya tuan rumahnya itu tidak memaksa kita untuk jadi imam, kita nggak mau. Karena ada Tasawuful wilayah, ada ulama di situ. Akhirnya yang Tasawuful wilayah itu malah jangan biar yang dia dikehendaki tuan rumah yang menjadi imam ya. Padahal sudah ada orang alim gitu. Kehidupannya sederhana, boleh bajunya sederhana, ya alim. Jadi tenang, perasaannya tenang, pandangannya tenang. Kenapa? Berilmu. Walaupun fakir, walaupun orang itu fakir, dia depan manusia dilihat kayaknya fakir, tapi dia kaya di hatinya, kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberi Allah, hatinya itu menerima dengan pemberian Allah. Qanaah. Nah, itu yang namanya orang sugih. Dia rumahnya kenal, ya. Salah nggak dapurnya aja. Langgari dapurnya aja, tidak ada. Tapi hatinya merasa sempit karena tidak ada ilmu dan agama di dalam dirinya, jauh dari Tuhannya, maka tidak akan merasa kaya. Tapi walaupun sempit rumahnya di pinggir sungai mereng, kecil rumahnya, tapi orangnya berilmu, orangnya menjalankan syariat dengan ilmu yang sempurna, maka kecilnya rumah tak jadi apa, tapi hatinya luas, hatinya akan merasa bersyukur kepada Allah karena ilmu yang ada di dalam. Lalu apa jasidin wa mahabatan wa imkana waliman, dan wal mahabbah itu yang hak kecil lain. Kalau mahabbah hak kecil itu kecintaan. Kalau pakai hak besar itu kewibawaan. Wa imkana waliman, orang yang mempunyai ilmu
orang berwibawa walaupun kehidupannya sangat sederhana.